misalnya memberikan soal ujian gitu. Secara informatif itu sudah jelas, tulis di situ tuh sudah instruksinya jelas, langkah-langkahnya jelas, tapi itu pun masih ditanyakan kok gitu sama mereka. Gitu. Alasannya selalu untuk ini make sure aja sih Mbak, untuk meyakinkan aja memang seperti ini atau tidak. Kalimat di situ tuh lugas gitu loh, sudah lugas, sudah jelas terang seperti itu, tapi mereka tetap. Salam waras. Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascal Skurens, salam waras. Baik, pada kesempatan kali ini kita kehadiran seorang tamu yang sangat istimewa. Kira-kira saya panggilnya apa? Ibu atau ibu ya? Atau panggil Rosa, Kak Rosa ya. Kalau saya biasanya panggilnya Kak Rosa, gitu kan? Karena apa? Jadi ya sudah terbiasa, jadi Pak juga agak kan. Jadi Kak Rosa, apa kabar? Sehat-sehat. Oh ya. Liburan ya. Iya, libur aja. Ya baik. Apa namanya nanti pada kesempatan kali ini mungkin kita ngobrol tentang bagaimana komunikasi di era digital ya, soal etikanya itu ya, karena saya melihat ya ini menjadi salah satu masalah di zaman sekarang, di mana antara dengan kehadiran teknologi itu mempengaruhi komunikasi ya, dan teman-teman muda selalu, terutama untuk teman-teman yang fresh graduate ya, nah itu mereka ketika mencari kerjaan tapi mereka berbenturan dengan hal-hal seperti ini. Artinya kebiasaan-kebiasaan mereka, cara berkomunikasi mereka itu ketika mereka mencari kerja yang sekarang notabene-nya ya lapangan pekerjaan masih dikuasai oleh generasi zaman old gitu ya, dan mereka seperti kurang respect begitu untuk menerima teman-teman muda ini untuk bekerja. Tapi sebelum kita berbicara nanti sampai ke sana, kalau saya mungkin ceritakan sedikit secara singkat tentang profil, terus kegiatan kesehariannya Kak Rosa kira-kira seperti apa, seperti itu. Silakan. Iya, oke. Terima kasih Pasko sudah diundang di podcast kece ya. di podcast kali ini, dan nyapanya apa? Sobat muda, sahabat kece. Sahabat kece, ya. Saya kegiatan sehari-hari itu mengajar di salah satu kampus ya di Mercu Buana Jogja. Kebetulan jurusannya di komunikasi, dan dulu ini pernah berpartner gitu sama Pasko di salah satu organisasi kemahasiswaan ya di PMKRI. Sudah sejak tahun berapa ya? 2002. Nah itu nggak tahu Mas. 2002 saya belum. Itu masih baru SD kelas 2. Ya. Nah, itu saya bergabung di PMKRI, dan kalau dari pekerjaan memang sejak 2010 ya. Sejak 2010 itu sudah di Mercu Buana gitu. Jadi kalau dibilang apa ya, yang menggeluti dunia komunikasi gitu ya, concern ke sana, belajarnya juga ke sana, dan saya pikir topik hari ini menarik dan itu relate gitu ya dengan kehidupan teman-teman muda dan gadget semua gitu. Iya, asik. Saya selain Mercubuana, karena ada beberapa dalam satu semester ya di tahun sekitar 2019 dengan yang di tahun ini kebetulan jadi dosen tamu di Atma Jaya gitu. Tapi hanya satu semester ya, membantu mahasiswa. Iya. Atma Jaya loh kan, tidak gampang. Jaya lah. Iya. Menarik ya, apa namanya?
Selain sebagai dosen, aktif di luar organisasi atau apa gitu? Kalau organisasi paling kalau secara profesi tergabung di keanggotaan ini ya, Asosiasi Prodi Ilmu Komunikasi Oke, oke. gitu. Dan selain itu biasanya kalau dosen kan dia selain mengajar ada kegiatan apa kayak riset, Iya, iya. lalu pengabdian, Iya, iya. seperti itu sih Iya, iya. paling di luar. Iya. Jadi sahabat kerja sekalian, saya alumni yang saya paling takut nih kalau saya masuk organisasi orang yang saya takut ini ketika ketemu pasti saya kabur pasti. Saya belakangan akhirnya ya, apa nanti ya ketemu lagi ya nggak bisa kabur lagi kan mau ketemu ya harus nyaman gitu. Iya. Ya, baik apa namanya ketika apa namanya sekarang jadi dosen komunikasi begitu ya kak? Dari 2010. Oke. Kira-kira apa perbedaan gitu ya mahasiswa di sekitar Iya, itu? Atau mungkin pengalaman kakak sendiri ketika menjalin komunikasi dengan teman-teman atau dosen kira-kira? Ya, mungkin karena di awal 2010 itu kalau di Mercu Buana waktu itu prodi komunikasinya masih baru ya. Oke. Jadi dengan mahasiswa itu relatif bisa dikatakan relatif dekat karena jumlah mahasiswanya belum terlalu banyak. Oh. Ya kayak sebagaimana layaknya prodi yang baru ya. Ya, ya. Gitu. Kalau dilihat dari apa misalnya pola komunikasinya, Iya. cara berkomunikasinya itu cenderung informal gitu, Iya, iya. cenderung informal dan mereka lebih intensif untuk apa ya, entah itu sharing yang sifatnya berhubungan dengan materi kuliah atau yang enggak gitu. Jadi informalnya lebih ke situ. Kemudian ketika diajak diskusi mereka lebih apa ya, lebih responsif gitu, Iya, iya, iya. lebih intens juga. Iya. Kalau dengan rekan-rekan di prodi, saya pikir kita karena rata-rata usianya nggak beda jauh gitu. Iya, 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 iya. Tidak berbeda jauh sehingga hampir tidak ada senioritas dan junioritas. Iya, iya, Jadi iya. relatif egaliter, Iya, iya. terus tidak ada yang saling mendominasi gitu Oke, ya. oke. Jadi kalau ada apa pendapat atau gagasan ya udah disaringkan aja. Iya, iya. Bisa jadi karena faktor usia, bisa jadi karena memang apa secara pengalaman di Iya, iya. pekerjaan itu hampir berbarengan. Iya, iya, iya. Itu Oke, sih oke. tahun angkatan masuknya. Oke, Gitu. oke, oke. Iya, iya. Ketika jadi mahasiswa, jadi apa? Jadi mahasiswa, pengalaman jadi mahasiswa. Artinya ini kan kehadiran teknologi ini kan baru gitu kan. Saya pikir sebelum tidak apa ketika kalau saya masuk mengajar gitu kan jadi dosen itu kan teknologi sebelum semasif hari Ya, ini gitu ya. memang belum masif hari ini, tetapi sudah mulai apa ya, ibaratnya benih-benihnya itu Iya, iya, mulai sudah mulai, hadir iya, di iya. teman-teman muda gitu, Oke, di oke. mahasiswa itu udah. Karena yang sering kita melihat juga soal komunikasi ini kan terutama soal ketika berkomunikasi di apa ya melalui via Virtual. virtual gitu kan itu kadang mendapat apa namanya stigma yang negatif juga soal apa namanya ya mungkin etika komunikasinya kira-kira seperti apa gitu kan mungkin apakah pernah Kak Rosa pernah merasakan satu titik di mana merasa ini tidak beretika gitu kan tapi lama kelamaan akhirnya maklumi gitu. Iya, iya, iya. Ada sih beberapa pengalaman ya, sharing aja sahabat kece semua. Jadi ketika ini hal yang sederhana sih, yang Iya, sederhana itu kadang berkomunikasi lewat WhatsApp kan di 2010 kita sudah mengenal itu lah Iya, iya, iya. udah lazim menggunakan Benar. itu. Nah, tetapi karena tadi seperti yang saya ceritakan, kalau di Fakultas Komunikasi di Mercu Oke. Buana itu kebetulan relasinya kan cenderung informal. Oke. Nah, jadi kadang ada beberapa
kalimat atau kata-kata yang itu seolah-olah kayak dengan temennya sendiri gitu. Kadang batas antara dia bicara yang harus tertata dengan yang tiba-tiba langsung nyelonong aja, nggak menyebutkan nama, nggak menyebutkan keperluannya apa, itu ada juga yang seperti itu. Nah, beberapa kali memang terjadi, entah itu di antara range waktu 2010, kemudian 2015, kemudian 5 tahun kemudian, itu ternyata masih terjadi gitu. Dan tingkatnya menjadi semakin kesini tuh menjadi semakin tinggi. Semakin tinggi itu artinya mereka tidak lagi, misalnya etika itu kan tidak hanya dilihat dari bagaimana dia berbahasa, tapi melihat konteks waktunya. Kadang jam 11 malam itu berkontak gitu, gitu ya. Sampai gitu ya. Berapa itu tiba-tiba dia tanya apa misalnya materi kuliah gitu. Jadi dari sisi waktu, kemudian mungkin tidak melihat konteks situasinya bagaimana. Nah, itu yang kadang belum menjadi pertimbangan dari teman-teman mahasiswa ini gitu. Selain juga tadi ya bahasanya atau kalimat-kalimatnya itu kadang terlalu santai. Iya. Dari salah satu contohnya. Dari kawasan ini kan ya tidak terlalu jauh untuk bisa mampu untuk adaptif dengan teknologi gitu kan, apalagi dengan generasi yang tua gitu kan. Itu sudah, ini masalahnya sudah berat gitu kan. Wah, ini kan nggak tahu etika sekali nih pasti. Iya, dilihat memang seperti itu ya. Jadi kesannya gini banget sih. Iya. Menarik ya. Karena kira-kira mungkin dari pengamatan atau mungkin dari mungkin ada riset gitu kan, mungkin tentang bagaimana pola komunikasi, etika komunikasi antara perbedaan komunikasi antara generasi zaman sebelum kehadiran teknologi dan pasca itu dan sampai sekarang, kira-kira ada menurut ketika ada punya referensi bisa di-share untuk teman-teman gitu. Iya, jadi kalau dilihat misalnya perbedaan signifikannya itu, ini yang mungkin bisa dilihat dari sisi positif atau negatifnya ya. Ada yang kehadiran teknologi itu kan sebenarnya meruntuhkan batas ruang dan waktu, dan itu yang mungkin mereka lebih bisa. Di sisi lain, generasi milenial itu kabarnya gitu ya, lebih inovatif, lebih bisa berkreasi, lebih mereka adaptif terhadap teknologi. Tetapi di sisi lain ya itu tadi, ada beberapa hal yang mereka tidak atau belum melihat sebenarnya. Kita memang tidak meminta istilahnya dihormati banget, itu tidak, tapi secara etis itu kan ada etika universal gitu ya, yang kita ikuti bersama, misalnya tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, berrelasi dengan orang lain gitu ya. Ketika misalnya proses komunikasi itu mendominasi, artinya dia bisa memunculkan rasa kecemasan atau kekhawatiran gitu ya, ada proses intimidatifnya gitu. Nah, kalau kita misalnya berkaca dari perspektifnya Habermas misalnya, itu kan sebuah proses komunikasi gitu ya, ibaratnya itu ada proses dialognya gimana. Kalau misalnya Anda atau teman-teman itu misalnya ada merasa kesulitan sesuatu, ya itu didiskusikan gitu, bukan malah misalnya memfitnah orang lain atau malah menyebarkan hoax gitu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana proses diskusinya itu tidak saling mendominasi antara satu dengan yang lain gitu. Kalau misalnya seseorang merasa bersalah misalnya, ya bagaimana dia dengan terbuka itu menyampaikan salahnya apa, kemudian di sisi lain, di pihak lain itu juga berani kemudian untuk memaafkan jika memang perbuatannya itu
apa ya, bisa dimaafkan gitu ya. Iya, Artinya iya. ketika proses itu berlangsung kan tidak terjadi harus selesai saat itu gitu. Oke. Tapi bagaimana proses ini diselesaikan, apakah dengan baik-baik saja, apakah bisa, kalau di komunikasi itu ada mutual understanding gitu ya. Oke. Apakah ini bisa saling Saling menguntungkan, dipahami, ya. saling menguntungkan misalnya antara satu dengan yang lain atau Oke. tidak gitu. Nah, perbedaan menurut saya perbedaan signifikannya ada di situ sih. Jadi anak-anak hari ini itu mereka kadang belum melihat gitu ya, bahwa yang sering saya rasakan tuh seperti ini. Jadi ketika mereka punya keinginan, Oke. ya udah harus saat itu gitu. Iya, Sama iya. misalnya ya ini harus segera dijawab gitu. Padahal kan bisa jadi orang yang sedang kita hubungi itu mungkin sedang sibuk atau dia sedang berkegiatan gitu. Oke, oke. Tapi kebanyakan hari ini tuh ya langsung fast respon gitu. Oke. Oh, ketika kamu ngontak ya udah kamu berarti harus merespon saya gitu. Seperti ada satu kewajiban atau ada keharusan, itu kan berarti sebenarnya sudah ada unsur mendominasi ya, Oh. ada unsur intimidatif di situ gitu. Orang menjadi merasa terkejar atau mungkin di sisi lain merasa gak nyaman gitu ya. Itu yang hal yang paling sederhana yang dirasakan. Nah, itu yang mungkin belum sampai terpikirkan oleh anak-anak hari ini, karena logik teknologi hari ini kan kecepatan dan efisien ya. Iya. Jadi seandainya tidak cepat ya kamu akan fast respon. Iya, iya. Seolah-olah seperti itu gitu. Iya, iya, iya. Jadi ada apa ya, ada linearitas seperti itu. Padahal kan sebetulnya itu nggak harus seperti itu juga. Tetap Iya, ada iya. etika universal yang harus diikuti. Oke. Gitu Iya, sih. iya. Jadi bisa dibilang generasi hari ini mungkin tidak kesabaran atau apa gitu Bisa, ya. Bisa. salah satu indikatornya. Karena Iya sih. mungkin karena apa ditekan gitu kan, atau mungkin karena didesak gitu kan. Lebih ke logik teknologinya yang harus serba cepat, Iya, iya, iya. efisien, harus efektif kayak gitu. Jadi mereka merasa mereka juga harus Seperti itu juga ya. Jadi logiknya tuh seperti terinternalisasi pada kehidupan dia sehari-hari, itu Oke, menjadi oke. lifestyle tersendiri. Iya, iya, iya. Jadi kayak gitu. Berarti apakah ini kita sudah tercabut dari apa namanya ya? Tercerah jadi dari ininya, kearifan ini ya, mungkin yang dimiliki oleh masyarakat. hal-hal fundamental yang dimiliki oleh manusia, ya salah satunya seperti tadi, artinya bagaimana Lebih ketika humanis ya. karena ya komunikasi memang penting ya, dan itu sangat sudah menjadi kebutuhan, dan kalau ini salah dimanfaatkan gitu kan, itu bisa memunculkan berbagai macam masalah di antara Banyak juga. itu. Nah, apa namanya, apalagi soal chattingan yang sering multitafsir gitu kan. Iya, iya. Ya, itu juga sering terjadi ya. Jadi misalnya pas WA tapi kemudian diinterpretasikan berbeda Iya. oleh orang lain gitu. Sebenarnya kemampuan literasi itu tidak hanya sekedar saya bisa membaca sudah Oke, gitu ya, atau saya paham ini hoax, ini bukan. Tidak hanya sekedar itu, tetapi juga memahami apa yang dimaksud gitu ya. Oke. Sebenarnya yang dimaui apa sih, yang diharapkan oleh lawan komunikasi Komunikasi. kita apa gitu. Oke. Nah itu kan misinterpretasinya atau mispersepsi yang sering terjadi kan di Iya, situ. iya, benar. Belum lagi misalnya kadang kalau kita menjawab entah WA entah apa kan suka singkat-singkat gitu ya. Benar. Ya tidak, atau kadang kalimatnya mungkin nggak nyambung gitu. Iya, iya. Sehingga orang yang menerima itu jadi ini maksudnya gimana sih Oke, gitu. oke. Jika kalau dari pengalaman saya tuh sering ini yang sederhana yang Iya, kemarin iya. baru saja terjadi ya. Oke. So, itu kita misalnya memberikan soal ujian gitu. Oke. Secara informatif itu sudah jelas tulis Iya, di iya. situ tuh sudah
instruksinya jelas, langkah-langkahnya jelas, tapi itu pun masih ditanyakan kok gitu sama mereka. Alasannya selalu untuk ini make sure aja sih Mbak, untuk meyakinkan aja memang seperti ini atau tidak. Kalimat di situ itu lugas gitu loh, sudah lugas, sudah jelas memang seperti itu, tapi mereka tetap Tapi sewaktu Karosa jadi mahasiswa pernah lakukan hal itu? ya, karena zaman saya di 2002 itu awal 2000 ya, ketika kuliah itu ya kalau dosen memberikan tugas atau soal ujian, ya udah kita memahami sejauh yang kita paham dan ada sparring partnernya. Nah ini mungkin yang agak hilang dari kehidupan hari ini. Dulu kan kita punya peer group ya, jadi teman-teman dekat yang itu bisa menjadi sparring partner kita. Tetapi hari ini nampaknya mereka lebih individual, walaupun mungkin tidak semua ya, tetapi kecenderungannya seperti itu gitu. Jadi untuk sharing dengan temennya itu menjadi sesuatu yang bisa jadi mereka males aja gitu, nanti harus ngobrol ini dan segala macam gitu. Jadi lebih baik menemukan sendiri lewat Google, menginterpretasikan atau langsung tanya ke dosennya gitu, karena secara kontak gitu ya, kontak personal itu kan terbuka ya. Anak-anak hari ini mereka bisa saja langsung kontak dosennya, tapi kalau setahu saya kalau beberapa teman yang kuliah di luar negeri dengan dosen itu mereka hanya difasilitasi lewat email, kecuali dia memang deket banget itu baru dapat nomor kontaknya. Jadi nomor kontak itu dianggap sebagai sesuatu yang private, hal-hal privasi yang ya nggak sembarang orang bisa mendapatkannya. Tetapi di Indonesia siapapun bisa dapat demikian rupa, sehingga bisa jadi ajang untuk penipuan juga. Benar. Gitu. Nah, itu efek-efek negatifnya ke situ. Artinya yang tadi di luar negeri, pengalaman teman di luar negeri itu di era digital ini ya? Iya, jadi sharing ya hanya lewat email aja gitu. Kalau bukan seseorang atau bukan mahasiswa yang sangat dekat gitu itu nggak akan pakai kontak HP ya. Jadi kontaknya lewat email, karena mereka juga akan lebih respon ke situ ya, terbiasa. Maksudnya cara komunikasi melalui media online itu pun juga ada etikanya tersendiri gitu loh. Jadi ketika harus meminta kontak seseorang, itu pasti ada keperluan yang sangat urgent gitu. Tetapi kalau di Indonesia kan enggak ya. Sampai bahkan dosennya di kontak jam 12 gitu kan. Kadang jam 2 nggak responsif, biasanya responnya di jam kerja gitu. Artinya sebebas itu ya kan. Sampai bisa hari itu dari pengalaman saya, mungkin dari pengalaman teman-teman yang lain. Jadi ya kalau untuk Karosa mungkin mulai bisa memaklumi itu kan, bisa memaklumi. Ya paling apa ya, saya abaikan aja, atau kadang kalau misalnya udah kesel banget ya baru diomelin gitu. Biar harus enggak gitu, harus kayak ini yang seperti apa. Bahkan curhat kemarin sempat kita ketemu kemarin kan, Karosa tunjukin story-nya gitu kan. Gitu seperti itu. Mengekspresikan perasaan mereka, seluruh afeksinya, seluruh emosionalnya itu bisa lewat story di Instagram atau di media sosial lainnya, seolah-olah itu udah menjadi hal yang lazim. Itu artinya memang bisa dilihat gitu kan, bisa dilihat langsung kan dosennya. Kemarin kan kaitannya dengan ujian gitu kan, itu kan. Bahkan kalau
ada orang nggak upload story itu dikira dia hilang. Oh iya. Mana dia? Gitu. Jadi dalam istilah apa namanya, istilah yang baru disebut FOMO ya, fear of missing out gitu ya. Ya, Jadi kita takut bisa, ini. bisa hilang dari apa ya, peradaban virtual Iya, iya, gitu iya, kan. iya. Kayak gitu. Iya ya, oke. Jadi dari apa namanya ini kan melihat pola komunikasi ya, etika komunikasi generasi teman-teman muda gitu kan. Maksudnya ketika perkembangan teknologi ini semakin terbuka sebenarnya, jadi artinya